wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selalu ini saya sampaikan menjadi pengingat kita semua di dalam Al-Quran, surat Al-Qadr itu Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Innas syaitana fasana qarin. Wa may ya'su an dzikrir rahman, barang siapa saja, dan peduli laki-laki dan peduli perempuan, dan peduli kaya dan peduli miskin, dan peduli yang punya jabatan ataupun yang tidak, dan peduli presiden maupun tidak, siapa saja kata Allah. Wa may ya'su an dzikrir rahman, yang mencoba berpaling daripada peraturan Allah yang Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitan. Kata Allah, nuqayyid, saat itu juga Allah akan mengadakan baginya itu teman yang paling dekat. Siapa itu? Nuqayyid lahu setan. Situasi kita seperti itu, Allah itu dengan segala kekuasaannya memberikan satu tempat di muka bumi ini yang menjadikan kita berkumpul dan saling mengingatkan. Itulah tempat yang kita sebut dengan masjid. Saya mohon izin, kalau saya mau tanya dengan Bapak pada Ustaz, pernah datang ke masjid terus hawanya itu enak? Insya Allah kalau pengalaman saya, kalau mau masuk masjid dimanapun, masjid apapun, hawanya itu mesti enak. Mesti ada. Iya kan? Iya. Perjalanan jauh itu kalau sudah ketemu masjid itu. Nah, itulah sama Allah kenapa masjid ini dijadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan kita, tempat untuk saling mengingatkan dia tidak wamaya suan dzikrir rahman nuqayyid lahu. Apalagi sekarang ditambah di lingkungan kita yang seperti sekarang, nilai-nilai baru muncul sekarang. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di HP kita ini baru kemarin itu, Masya Allah, saya mohon izin menyampaikan ini biar itu menjadi perhatian kita. Ada anak sekolah masih SD, masih SMP kalau berjalan kemarin ini, SMP banyak itu karena jengkel suka sama lawan jenisnya, akhirnya anak ini diperkosa dan dibunuh bersama-sama dengan teman-teman. Ini etika yang sudah benar-benar tidak pernah. Mana sekarang kita anak SD bertanam sekarang itu ditentukan karena persepsi. Kita ini benar. Itu oleh media kita, oleh zaman kita sekarang. Itu bisa dipersepsikan, dibangun persepsi bahwa dia jadi tidak benar. Begitu juga sebaliknya, yang tidak benar itu dalam dunia kita sekarang bisa dibentuk, dipersepsikan kepada masyarakat bahwa dia menjadi orang yang benar. Walladzina sabaru ibtigha wajhillah. Sabar. Kalau tidak sabar ya hati-hati. Makanya Allah kemudian, kalau umatmu itu sudah menjadi manusia ini menjadi susah membedakan antara yang benar dan tidak benar, maka datanglah ke masjid. Karena dia pertama, kenapa masjid itu menjadi penting? Karena masyarakat kita sekarang menjadi susah membedakan antara benar dan tidak benar. Makanya diingatkan walladzina sabaru ibtigha wajhillah. Yang kedua, wa aqimis shalah. Masyarakat yang secara sosial dan bersama-sama mendirikan sholat. Apa substansinya sholat? Intinya sholat, dalam sholat itu dibaliknya selalu ada namanya jamaah. Umat kita sekarang ini sudah mulai jajan.
sabilillah sofan ka'annahu bunyanun marsus. Allah itu paling mencintai orang-orang yang berjalan untuk jalannya Allah itu sofan, satu baris, satu komando. Ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang besar yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan itu terus dilakukan oleh masjid. Jangan sampai malah masjid ini menjadi sumber konflik. Makanya di dalam surat yang lain, orang-orang yang menggembirakan masjid, memakmurkan masjid, itu adalah orang yang percaya pada hari akhir, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut hanya selain Allah. Urusan masjid itu niatnya tidak ada lain kecuali niatnya untuk Allah. Dan sampai mana tadi? Ketika umat ini sudah tidak lagi kuat, nah yang bisa mempersatukan, yang bisa menguatkan dan menjadikan jamaah itu adalah masjid. Dan itu harus dibina. Makanya Ali bin Abi Thalib itu paling marah, paling gak suka, paling marah kalau ada masjid, terus takmirnya itu malah kalau ada anak-anak kecil mainan di masjid. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada takmir masjid, pengurus masjid yang melihat ada anak kecil bermain dan dimarahi, itu kata Ali sama dengan memotong generasi yang cinta masjid. Yuk, anak-anak di rumah itu kadang-kadang rumahnya kan ya sumpah nulen, walaupun besar sumpah dulu reaktif, rumahnya itu mungkin tidak terlalu lebar, bawahnya sumbu dulu resiko pintu, bedawanya berikutnya 10 kumpul sumpah ketemu masjid luas, gak ada sekat-sekatnya, ada AC-nya, wajar anak-anak itu jadi senang. Tapi senang ada cilik juli ketemu tauhid takbir masjid Sidoarjo langsung dukung saja dan kampung. Kalau anak-anak sudah dan suka di masjid, anak-anak sudah dan suka di masjid, akhirnya ketemu bocor itu kan pernah mendukung mari ke masjid kebuka tauhid kalau saja ada wis. Ada lagi apa? Nang warkop. Datang keluar warkop. Setelah waktu nanti biar ini bersajadah, masjid kotor gara-gara ada cili bes, ada cili yang dulu. Alhamdulillah. Dibakar di 20 menit, tutup awalnya di gambok dikunci. Lalu bisa kuncinya kanan kiri. Jalan Watauhid, ceritanya ini visual yang begitu jalan. Ketemu ada cili oleh warkop. Ibu bapak mereka genda yang sampur dan anak-anak kita langsung lebih dari kalau punya jamaah baik itu umum di sini semuanya aktif di masjid. Kalau ada yang dibuat masjid ini menjadi tempat yang anak-anak muda menjadi senang. Kalau perlu happy, ya apa dikasih happy. Awalnya ya masjid ini jadi orang saya juga pernah sampai sekarang sudah ditakmir. Dulu kan tidak apa sepanjang dia masih senang di masjid. Kalau dia sudah larinya kalau mainan itu ke masjid, insya Allah ke depannya jauh lebih baik. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa masjid ini perlu kita fungsikan? Yang pertama adalah untuk membuat menjadi sumber ilmu. Waladina sobaru fiqh awajirubihim, biar umat ini tidak bingung. Yang ketiga kedua adalah wa'aqimi sholat, membangun kekuatan jamaah. Yang ketiga adalah wa'arfa'u mimma razaqnakum, kemiskinan ekonomi harus diperjalan. Yang keempat adalah wa'yadrumuna bil hasanati sayyi'ah, menyebar kebaikan bukan menyebar konflik. Masjid itu adalah tempatnya perjalanan. Bapak-bapak sekalian, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti teman-teman kabar maupun nanti bisa benar-benar nanti mewujudkan Masjid Baitul Mukhlisin ini menjadi masjid nominasi masjid unggul
masjid dinamakan Baitullah. Ya, ini. Masalahnya gini, Allah itu maha kaya, tapi kenapa masjid dibangun oleh manusia? Berarti kan manusia lebih kaya. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan begitu. Coba masih Pak. Baik, satu pertanyaan dapat hadiah. Pak Is, dapat hadiah Pak Is. Dapat hadiah. Dibaca Pak Is. Siap. Terima kasih. Ini surat misalnya berapa? Sudah. Nah, satu saja. Nanti hadiahnya bisa dibagi bapak-bapak ibu sekalian. Ibu-ibu yang nama awalnya Siti siapa? Ada yang nama Siti? Nah, dapat hadiah bu. Baik, sebentar saja disamakan Baitullah karena di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan bahwasanya asalnya awalnya masjid itu dari kata sujud, tempat sujud. Siapa? Apa makna sujud itu? Sujud itu menjadi kegiatan yang paling digemari dan paling suci. Kenapa? Karena di sujud itu kita menempatkan barang yang paling berharga di tempat yang paling bawah. Itu bentuk visual dari hamba Allah kepada Kholiknya. Tempat yang paling kita ini kalau disenggol siapapun di sini mesti marah. Tapi kepada Allah tempat yang paling berharga ini kita tempatkan di tempat yang paling bawah, sujud. Dimanapun di muka bumi ini adalah tempat sujud, maka disebut dengan Baitullah. Tapi secara fisik akhirnya dibuatlah masjid seperti ini sebagai bentuk kelembagaan. Tapi tadi itu Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kenapa masjid itu dibangun kalau menung saudari Allah Maha Kaya? Yang bisa diprotes kalau diprotes, tidak perlu diprotes, tapi tidak apa-apa. Dengan cara begitu Allah membagi rezeki kepada manusia. Ini dibangun Allah sampai masjid lah, kalau ada rezeki yang berikutnya, yang bapak-bapak yang lahirnya di bulan Februari siapa? Februari. Jenengan? Ya, jenengan. Yang depan sana. Februari. Dapat hadiah. Pak. Februari tanggal 30. Februari tanggal 30. Saya ini lahir tanggal 26 Februari. Sama. Dan di banyak buku itu ada yang mengatakan begini, bahwa laki-laki yang baik itu laki-laki yang lahir di tanggal 26 Februari. Baik, masih ada dua saya serahkan ke panitia untuk membaginya. Itu kita nanti sudah setelah bisa. Nanti setelah Sesi dua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan dengan sholat jamaah isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.